Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulu Rabbuna azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, saudara dan saudariku sekalian, para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, senantiasa kita bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa menyanjungnya, mengagungkannya, dan dialah satu-satunya sesembahan yang berhak untuk disembah, dipuji dan diagungkan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita nikmat yang demikian banyak, dan di antara sekian banyaknya nikmat, dari nikmat-nikmat tersebut adalah nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat sunnah, nikmat berada di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, nikmat keamanan, ya, yang dengannya, ya, termasuk nikmat kesehatan yang dengannya kita bisa bermajlis bersama, kita bisa belajar bersama, memahami ayat-ayat Allah, memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita ilmui dan kemudian kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan fiqhul ad'iyati wal adhkar, fikih zikir dan doa. Kita telah sampai kepada subbab baru, yaitu nuzulul Quran fi syahri Ramadan. Setelah kita membahas pada bab sebelumnya, yaitu bahwasanya Al-Quranul Karim itu adalah afdhalul zikri, zikir yang paling agung, zikir yang paling utama adalah Al-Quranul Karim. Membacanya, mentadabburinya, mempelajarinya untuk kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena memang Al-Quran itu adalah pedoman jemaah. Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita. Allah turunkan kepada kita, atau Allah turunkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan dan dijelaskan kepada kita semuanya, dengan harapan agar kita dapat menempa kehidupan di dunia yang fana ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan jalan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak melenceng
Jadi betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim, Allah beritakan di dalam firman-Nya, "Dzalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin." Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang tidak pernah ada keraguan di dalamnya, karena itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dari manusia, la wajadu fi ikhtilafan katsira, tentu akan banyak sekali pertentangan. Tapi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala min indillah. Tidak ada kesalahan di dalamnya, tidak ada kontradiksi di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Kata Allah, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan dia, yaitu Al-Quran, hudan, petunjuk bagi kita yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi Allah turunkan Al-Quran itu jemaah bukan untuk sekedar dibaca, bahkan naudzubillah hanya sekedar untuk koleksi, disimpan rapi di lemari, nggak pernah dipegang dan dibacanya. Al-Quran itu diturunkan agar dapat kita jadikan sebagai pedoman hidup kita, sehingga kita tahu kemana kaki ini harus melangkah. Kita tahu bagaimana seharusnya atau apa yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita di dunia ini. Maka dengan bimbingan Al-Quran, bercahayalah hati kita, luruslah jalan kita, hudan, petunjuk. Untuk siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa menginginkan keselamatan. Orang-orang yang bertakwa selalu berusaha untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mengambil Al-Quran sebagai pedomannya. Bagaimana seharusnya dia berbuat, bagaimana seharusnya dia berucap, mana yang merupakan perintah Allah maka dia lakukan, dan mana yang merupakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala maka dia tinggalkan. Demikianlah sikap seorang muslim yang sejati, sikap seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh, nuzul Quran fi syahri Ramadan. Judulnya turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Kata beliau, la raiba, tidak ada keraguan sama sekali, anna min ajalli ni'amillahi 'alal itlaq, tidak diragukan lagi bahwasanya di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ajal, yang paling agung, 'alal itlaq, secara mutlak, wa asyrafiha wa a'zamiha, dan tidak diragukan lagi bahwasanya nikmat Allah yang paling mulia dan paling besar adalah ni'matu inzalihil kitab al-azim ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang paling besar dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang paling agung, yang paling utama, yang paling mulia adalah nikmat diturunkannya Al-Qur'anul Karim kepada hambanya dan rasulnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahadhihi ni'matun 'uzma wa minnatun kubra. Turunnya Al-Quran atau diturunkannya Al-Quran kepada Nabi kita yang mulia sallallahu sebagai pedoman bagi kita semuanya, maka kata beliau, kata Syekh, ini merupakan nikmat yang sangat besar, karunia, ya, nikmat yang sangat agung dan karunia yang sangat besar. Imtannallahu biha ala ibadihi wa hamida nafsahu 'alaiha, yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hamba-hambanya. Ya, jadi dianugerahkan Al-Quran ini kepada hamba-hambanya. Kemudian wa hamida nafsahu 'alaiha, lalu Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya atas hal itu. Wa tamaddaha ila ibadihi biha, kemudian Allah Subhanahu wa taala
ya, memuji ya, hambanya. Wa bayyana 'idhama sya'niha fi ayatin katsiratin minal Qur'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keagungannya, keagungan nikmat Al-Qur'an ini. Fi ayatin katsiratin minal Qur'an, di banyak ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya yaqulullahu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Ya, tabarakalladzi, maha suci zat yang telah menurunkan al-furqan, yaitu Al-Qur'an. Ya, karena Al-Qur'an ini membedakan antara yang hak dan yang batil, makanya dia juga disebut Al-Furqan. Ya, maha suci zat yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Qur'an, ala abdihi, kepada hambanya, liyakuna lil alamin nadhira, agar menjadi peringatan bagi al-alamin, semesta alam. Wa yaqulu ta'ala tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Qur'an, ya, atau diturunkannya Al-Qur'an dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Aziz Al-Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Qur'an, bil haqqi, dengan hak. Fa'budillah mukhlishan lahuddin, ala lillahi dinul khalis, maka sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas, mengikhlaskan agama kepadanya. Ya. Kemudian wa yaqulu ta'ala wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, untuk apa? Hudan lin-nas, sebagai petunjuk, pedoman hidup bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, juga sekaligus sebagai bukti, ya, sebagai penjelasan dan petunjuk. Wal furqan, sekaligus sebagai pembeda. Jadi Al-Qur'anul Karim Allah turunkan sebagai petunjuk, ya, sekaligus sebagai penjelasan dari petunjuk tersebut. Wal furqan, dan sebagai pembeda, ya, membedakan antara yang hak dan yang batil. Kemudian kata Syekh, inna li syahri Ramadan al-karim, inna li syahri Ramadan al-karim syahri as-sawmi khususiyatan bil Qur'an. Sesungguhnya bagi bulan Ramadan yang mulia, yaitu bulan puasa, Ramadan bulan puasa, dia memiliki kekhususan terhadap Al-Qur'an. Ya, jadi bulan Ramadan memiliki kekhususan terhadap Al-Qur'an. Bagaimana itu? Fahuwa syahrul ladzi unzila fihi al-Qur'anul Karim hudan linnas. Maka di bulan Ramadan inilah Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai petunjuk bagi umat manusia. Waqad imtadaha Allah ta'ala fil ayatil karimah al-mutaqaddimah syahr as-siyami min baini sairis syuhur bi an ikhtarahu min bainihinna li inzalil Qur'anil azim. Maka pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala memuji bulan puasa di antara bulan-bulan yang lainnya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memilih bulan Ramadan di antara seluruh bulan untuk diturunkan padanya Al-Qur'an yang agung. Ya, Masya Allah. Bal qad warada fil hadits bi annahu asy-syahrul ladzi kanat al-kutubul ilahiyyatu tanzilu fihi 'alal anbiya. Bahkan, ya, telah disebutkan dalam hadis bahwasanya ia adalah bulan, yaitu bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi. Jadi kitab-kitab samawi,
kitab-kitab langit atau kitab-kitab yang diturunkan ya kepada para utusan Allah Subhanahu wa taala, dan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya diturunkan pada bulan Ramadan. Kemudian fa fil Musnad lil Imam Ahmad, di dalam buku Al-Musnad yang dikarang oleh atau yang ditulis oleh Imam Ahmad, wal Mu'jam Al-Kabir, demikian pula dalam Al-Mu'jam Al-Kabir li Tabrani, ya, karya Imam Tabrani, min hadis Wasilah, ya, bersumber dari hadisnya Wasilah bin Al-Ashqa, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, unzilat suhufu Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan, diturunkan suhuf Ibrahim pada awal pertama atau hari pertama di bulan Ramadan, ya, atau pada awal pertama atau awal malam bulan Ramadan. Wa unzilatit Taurat li sittin madhina min Ramadan, kemudian Taurat diturunkan pada 6 berlalu dari bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan setelah berlalu 6 hari, ya, maka diturunkanlah Taurat. Wal Injilu li salasa asyratan wal Injilu li salasa asyrata khalat min Ramadan. Kemudian Injil juga diturunkan di bulan Ramadan di tanggal 13. Jadi suhuf Ibrahim 1 Ramadan, kemudian Taurat 6 Ramadan, Injil 13 Ramadan. Wa anzalallahu al-Qur'ana li 24 khalat min Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada 24 berlalu dari bulan Ramadan. Ya, setelah Ramadan 24, ya, malam 25, Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'anul Karim. Qala Al-Haythami mengatakan, wa fihi Imran ibn Dawud Al-Qattan. Namun di dalam hadis ini, dalam sanad hadis ini terdapat seorang perawi bernama Imran bin Dawud Al-Qattan. Dha'afahu Yahya, maksudnya Yahya ibnu Ma'in. Namun rawi ini didhaifkan oleh Yahya ibnu Ma'in. Wa wasaqahu Ibnu Hibban, tapi oleh Imam Ibnu Hibban ditausik, tidak didhaifkan, dikatakan rawi thiqah. Wa qala Ahmad arju an yakuna salihal hadis wa baqiyatu rijalihi thiqat. Namun Imam Ahmad juga mengatakan, aku berharap dia termasuk orang yang, ya, salihul hadis, hadisnya bisa diterima, salihul hadis. Wa baqiyatu rijalihi thiqat, adapun para perawi yang lainnya semuanya adalah para perawi yang kokoh, yang thiqah, yang terpercaya. Walahu syahidun min hadis Jabir radhiyallahu an, akhrajahu Abu Ya'la fi musnadih binahwi al-hadis al-mutaqaddim, wa fi isnadihi Sufyan ibnu Waqi wa huwa dha'if. Dan hadis ini juga memiliki syahid, ya, pendukung dari hadis Jabir radhiyallahu an yang dikeluarkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya, ya, seperti hadis yang telah berlalu, namun di dalam sanadnya juga sedikit bermasalah. Ada Sufyan ibnu Waqi namanya, dan dia adalah seorang rawi yang dhaif. Walahu syahidun akhar yarwihi Ibnu Asakir fi tarikhi an tariqi Ali ibn Abi Talib an Ali an tariqi Ali ibn Abi Talha, bukan Abu Talib, Abu Talha, an Ibni Abbas wa huwa munqati. Demikian pula ada syahid, ya, jalur yang lain tapi munqati juga. Fa Aliyun lam yara Ibnu Abbas, ya, Ali ibn Abi Talha tidak pernah melihat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Fa in sahha hadzal hadis, kesimpulannya, kalau memang hadisnya itu adalah sebuah hadis yang sahih, fa huwa yadullu ala anna syahr Ramadan huwa asy-syahrul ladzi kanat tanzilu fihi al-kutubul ilahiyyatu 'ala ar-rusuli 'alaihimus salam. Ya, terlepas dari perselisihan yang ada antara kesahihan atau sahih dan dhaifnya hadis yang bersangkutan, kata Syekh, jika hadis ini memang hadis yang sahih, maka tentunya ini menunjukkan bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya kitab-kitab ilahiyah kepada para rasul alaihimus salatu wassalam. Kemudian
illa annaha kanat tanzilu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi unzilat alaihi jumlatan wahidah. Ya, kemudian kata Syekh, hanya saja kitab-kitab itu diturunkan kepada Nabi yang menerimanya dengan cara sekaligus. Wa amal Qur'anul Karim, adapun Al-Qur'an tidak diturunkan oleh Allah secara sekaligus, tapi secara berangsur-angsur. Falimazidi syarafihi wa 'azimi fadlihi, untuk menambah keagungan, keutamaan dan kemuliaannya. Fa innama nuzzila jumlatan wahidatan ila baitil izzati minas sama'id dunya. Maka ia diturunkan, yaitu Al-Quran diturunkan secara sekaligus dari Baitul Izzah ke langit dunia. Belum kepada Nabi, masih ke langit dunia dari Baitul Izzah. Wa kana dzalika fi lailatul qadar min syahri ramadhanil mubarak, dan itu terjadi pada malam Lailatul Qadar dari bulan Ramadan yang diberkahi. Qala Allah Ta'ala inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam yang diberkahi. Wa qala ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Wa qala ta'ala syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Fadallat hadhihi al-ayatu salas ala anna al-Qur'an al-Karim unzila fi lailatin wahidah. Maka 3 ayat ini yang kita sebutkan tadi, maka ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'anul Karim itu diturunkan pada satu malam, pada suatu malam atau pada satu malam. Tusaf bi annaha lailatul mubarakah wa hiya lailatul qadar, yang mana malam itu disifati dengan sifat ya malam yang diberkahi, dan dia tidak lain dan tidak bukan adalah malam Lailatul Qadar. Wa hiya min layali syahri ramadhanil mubarak, malam Lailatul Qadar itu termasuk malam-malam yang ada di dalam bulan Ramadan. Summa ba'da dzalika nazala mufarraqan ala mawaqi'in nujum, kemudian setelah itu maka Al-Qur'anul Karim diturunkan ya, diturunkan kepada ya, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam secara terpisah-pisah, ya, saling beruntun satu sama lain. Yatlu ba'duhu ba'dan. Hakadha ruya 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma min ghairi wajh. Ya, demikianlah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas melalui sejumlah jalur. Farwal Hakim an Sa'id bin Jubair. Al-Hakim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbasin qala, dari Ibnu Abbas beliau berkata, unzilal Qur'anu jumlatan wahidatan ila sama'id dunya. Ya, Al-Qur'an diturunkan secara sekaligus ke langit dunia. Lalu wa kana Allahu yunziluhu ala rasulihi ba'dahu fi isri ba'din. Kemudian lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada rasulnya secara berangsur-angsur. Wa rawa aidan an Ikrimah an Ibnu Abbasin annahu qala, diriwayatkan pula dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwasanya dia berkata, unzilal Qur'anu jumlatan wahidatan ila sama'id dunya lailatul qadar. Al-Quran itu diturunkan secara sekaligus ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Tsumma unzila ba'da dzalika 20 sanah. Kemudian Al-Quran itu diturunkan setelah diturunkan dari Baitul Izzah ke langit dunia. Kemudian dari langit dunia diturunkan pada Nabi secara berangsur-angsur. Kalau dari Baitul Izzah ke dunia langsung jumlah wahidah, langsung jadi satu. Kepada Nabi baru diturunkan secara berangsur-angsur, dan itu berlangsung, proses turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur itu berlangsung selama 20 sanah, 20 tahun. Summa qara wa la ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqq wa ahsana tafsira wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu ala muksin litaqra'ahu 'alan nasi ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wala ya'tunaka bimasal, tidaklah mereka dapat mendatangkan kepadamu suatu permisalan melainkan kami datangkan kepadamu dengan kebenaran, ya, wa ahsana tafsir, dan sebagus-bagus tafsir. Wa Qur'anan, dan Al-Qur'an itu faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas,
kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu dapat membacakannya kepada manusia ala muksin, secara perlahan-lahan, biar meresap, ya, dapat dipahami dengan baik, ya, dan meresap ke dalam dada, sehingga sekaligus dapat dihafalkannya dengan mudah. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami menurunkannya bagian demi bagian, ya, sedikit demi sedikit, tidak secara langsung. Wa rawa Ibnu Abi Hatim an Ibnu Abbas annahu sa'alahu Atiyah bin al-Aswad. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya dia bertanya, bahwasanya Atiyah ibn al-Aswad bertanya kepada Ibnu Abbas, yaitu Abdullah ibnu Abbas, qal waqa'a fi qalbi syak, telah terjadi keraguan di dalam hatiku, ya, terbesit di hatiku suatu keraguan, fi qaulillahi ta'ala syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an, yaitu antara firman Allah yang berbunyi bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran, kemudian dengan firman inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sehingga kami turunkan Al-Quran di malam yang diberkahi, yaitu Lailatul Qadar. Kalau tadi umum syahrul Ramadan, kemudian ayat berikutnya ini khusus di Lailatul Qadar. Ayat berikutnya inna anzalnahu fi lailatul qadar, fi lailah mubarakah, di malam yang diberkahi. Ayat yang lainnya fi lailatul qadar, lebih jelas. Kemudian Atiyah ibn al-Aswad mengatakan waqad unzila fi Syawal wa fi Dzulqa'dah wa fi Dzulhijjah wa fi Muharram wa Safar, dan Al-Quran, dan sungguh Al-Quran itu telah diturunkan di bulan Syawal, kadang diturunkan di bulan Dzulqa'dah, kadang diturunkan di bulan Dzulhijjah, di bulan Muharram, di bulan Safar, ya, wa syahri Rabi', kadang di bulan Rabiul Awal atau Rabiul Tsani. Maka apa jawaban Ibnu Abbas? Katanya di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan, tapi nyatanya diturunkan juga di bulan-bulan yang lainnya. Maka jawaban beliau, qala Ibnu Abbas innahu nazala fi Ramadan fi Lailatul Qadar, sesungguhnya Al-Quran itu turun atau diturunkan pada bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar, wa fi lailatin mubarakah, ya, dan juga di malam yang diberkahi, yaitu malam Lailatul Qadar, jumlatan, ya, wahidah, diturunkan secara sekaligus di malam Lailatul Qadar itu. Summa unzila ala mawaqi'in nujum tartilan fi syuhuri wal ayyam, kemudian Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur pada hari-hari dan bulan-bulan, jadi tidak hanya di bulan Ramadan. Kemudian innal hikmata fi hadzal nuzul hiya ta'zimul Qur'anil Karim. Apa hikmahnya Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur seperti itu? Maka kata Syekh, hikmah diturunkannya Al-Quran dengan keadaan seperti itu adalah untuk mengagungkan Al-Quran, wa ta'zimu amri man nuzzila alaih, dan juga untuk mengagungkan orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, yaitu Rasulullah SAW, wa huwa Rasulullah SAW. Wa ta'zimu syahr alladzi nuzzila fihi wa huwa syahrul Ramadan, sekaligus untuk memuliakan bulan yang pada bulan itu Al-Quran diturunkan. Jadi memuliakan Al-Quran itu sendiri, memuliakan Rasulullah SAW, kemudian untuk memuliakan bulan Ramadan. Wal lailah allati nazala fiha, dan untuk memuliakan malam yang pada malam itu Al-Quran diturunkan, yaitu wahiyya Lailatul Qadar, yaitu malam Lailatul Qadar, allati hiya khairun min alfi syahr, yang mana dia itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yaqulu ta'ala inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, sampai terakhir. Kemudian summa inna ma taqaddam liyadulla a'zama dilalatin ala 'idhami sya'ni syahris shaumi syahri Ramadan al-mubarak. Kemudian kata Syekh, apa yang disebutkan terdahulu menunjukkan dalil yang paling besar tentang keagungan, ya, bulan Ramadan ini, keagungan bulan Ramadan. Wa anna lahu khususiyatan bil Qur'anil Karim, dan bahwasanya bulan Ramadan
ini diberkahi, dia memiliki kekhususan terhadap Al-Quranul Karim. Sebab fihi hasala lil ummati minallahi hadzal fadl al-azim. Sebab di dalam bulan Ramadan itulah umat ini mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'anul Karim. Kemudian idh fihi hasala lil ummati minallahi hadzal fadl al-azim. Sebab umat ini memperoleh keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nuzulu wahyihil azim, dan turunnya wahyunya yang agung. Wa kalamuhul karim, demikian pula ucapannya yang mulia, yaitu firman-Nya, al-mustamil 'alal hidayah, yang mengandung hidayah di dalamnya. Yang mengandung hidayah atau petunjuk di dalamnya. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu tadi dalilnya. Al-hidayatu limasalihid din wad dunya. Hidayah itu sangat diperlukan untuk kemaslahatan hamba tersebut atau untuk kebaikan hamba tersebut di dunia dan di akhirat. Untuk maslahat agama dan juga maslahat dunia. Wa fihi tibyanul haqqi bi awdahi bayan. Dalam Al-Qur'an juga terdapat penjelasan kebenaran dengan sejelas-jelasnya penjelasan. Wa fihi al-furqan bainal huda wad dhalal. Dalam Al-Qur'an juga terdapat pembeda antara mana petunjuk dan mana kesesatan. Wal haqqi wal batil, mana kebenaran mana kebatilan. Wadh dhulumat wan nur, demikian pula dengan antara kegelapan dan cahaya. Fa haqiqun bi syahrin hadza fadluhu wa hadza ihsanullahi ala ibadihi fihi an yu'azzimahu al-ibadu wa an yakuna mausiman lahum lil ibadah wa zadan liyaumil ma'ad. Kemudian kata Syekh berikutnya, maka haqiqun, maka sudah sepatutnya untuk bulan yang demikian keadaannya yang merupakan kebaikan Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya, maka sudah sepatutnya untuk diagungkan oleh para hambanya, yaitu bulan Ramadan dimuliakan, diagungkan dan menjadi momen bagi mereka untuk beribadah, menambah bekal untuk kembali ke tempat yang abadi, yaitu akhirat. Hadza fihi dalalatun balighatun aw dilalatun balighatun ala istihbab dirasatil Qur'anil Karim fi syahri Ramadan al-Mubarak. Maka kata Syekh, maka ini jelas menunjukkan disukainya, ini merupakan dalil atau petunjuk yang sangat dalam atau mendalam tentang disukainya mempelajari Al-Quranul Karim fi syahri Ramadan al-Mubarak, terkhusus di bulan Ramadan al-Mubarak, dipelajari, ditadaburi, dibaca. Wal ijtihad fi dzalik, dan bersungguh-sungguh untuk mengkaji Al-Quran di bulan Ramadan, membacanya, mentadaburinya. Wal iktsar min tilawatihi fihi, dan banyak membacanya ketika di bulan Ramadan. Qatadah rahimahullahu ta'ala, selain bulan Ramadan 7 hari khatam. Ketika di bulan Ramadan 3 hari khatam, per 3 hari khatam. Ketika di 10 akhir di bulan Ramadan, per 1 hari khatam. Masya Allah, kesungguhan para pencinta akhirat. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yuk kita semangatkan diri kita, kita pompa semangat kita untuk lebih banyak lagi mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, memahaminya dan berusaha mengamalkannya.
Itulah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekedar mengaku cinta kalau kita tidak cinta kepada Al-Qur'anul Karim. Jangan pernah mengaku cinta Al-Qur'an kalau Al-Qur'an pun tidak pernah kita baca. Itu adalah cinta yang dusta, cinta yang palsu. Maka tatkala kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita juga mencintai kalamullah azza wa jalla. Kita juga mencintai firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkhusus di bulan yang mulia ini, ya, besok sebagaimana sidang isbat semalam, 1 Dzulhijjah itu jatuh pada hari Jumat. Hari ini hari Kamis, 30 Dzulqa'dah. 1 Dzulhijjah besok pada hari Jumat. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara amalan yang sangat disarankan, ya, adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Karena hari-hari di bulan Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang mulia. Bahkan di 10 awal bulan Dzulhijjah, hari yang dahsyat, keutamaan di atas keutamaan, kemuliaan di atas kemuliaan, bahkan pahala yang Allah sediakan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini tidak menandingi jihad fisabilillah, tidak menandingi jihad fisabilillah, kecuali jihad yang sifatnya pulang ke rumah, atau jihad yang sifatnya nyawa melayang, harta terkorbankan, baru tidak bisa menandingi jihad yang seperti itu. Jadi jihad itu bertingkat-tingkat. Jihad menang kembali pulang ke rumah, ini pahalanya juga besar. Jihad itu, ya, Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, amalan apa yang lebih afdal daripada jihad? Atau amalan apa yang sepadan dengan jihad? Apa kata Nabi? La ajid, aku nggak dapati ada amalan yang lebih afdal daripada jihad. Tapi lihat di hadis ini, ya, amalan ini menandingi jihad, atau amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah menandingi pahala jihad, jamaah. Besar pahalanya. Bahkan Dzulhijjah ini adalah rangkaian Asyhurul Hurum, bulan yang mulia. Ya, Asyhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah itu ada 4. Sampai orang Arab jahiliyah pada saat itu mereka tidak berani melakukan peperangan di bulan-bulan ini sebagai bentuk penghormatan terhadap Asyhurul Hurum. Kalaupun terpaksa terjadi peperangan, maka mereka akan menjadikan bulan yang lain sebagai bulan haram, sebagai ganti dari bulan haram yang mereka lakukan peperangan di bulan itu. Tapi mereka betul-betul menjaga sebenarnya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kita nih jemaah berada di bulan yang mulia. Bahkan Dzulqa'dah ini adalah bulan haram, bulan yang mulia. Maka awas, hati-hati, jangan pernah bermaksiat di bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya bisa berlipat. Pertama, karena dosa maksiat itu sendiri, dan yang kedua adalah karena Anda telah menodai bulan yang mulia. Maka hati-hati. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya wasiatkan pada diri saya pribadi dan pada para jamaah sekalian, agar sebelum kita memasuki perlombaan amal soleh di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, maka pertama luruskan niat, kedua perbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat dan istighfar ini akan menjadi sebab bersihnya kita dari dosa. Dan kita harus tahu jamaah, bahwasannya penghalang atau yang membuat kita lemas, tidak bergairah untuk berbuat taat, sholat asal sholat, atau sholat asal sekedar gugur kewajiban, ketinggalan tidak ada masalah. Sholat sunnah rawatib nggak mau ngerjakan,
baca Al-Quran malas, sholat tahajud 11 rakaat malas, sholat duha malas. Padahal nih jamaah, 11 rakaat paling berapa? Setengah jam, 1 jam. Goes misalkan 10 kilometer, 20, 30, 40, 50 kilometer sanggup, tapi sholat tahajud gak sanggup. Lihat betapa kecilnya keinginan terhadap akhirat. Itu berat karena dosa. Kata Nabi yang mulia SAW, "Idza adznabal 'abdu dzanban." Apabila seorang hamba itu berbuat dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Akan ditorehkan di hatinya satu titik hitam. Semakin banyak kemaksiatan yang dia lakukan, semakin banyak titik-titik hitam. Titik-titik inilah yang membuat hati lama-kelamaan menjadi hitam legam, yang menghalangi kita dari berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kita dapat berbuat taat kepada Allah itu adalah karena taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertolongan dan taufik itu tidak akan pernah datang kepada kita tatkala hati kita kotor, hati kita belum dibersihkan terlebih dahulu. Fa idza taba wastaghfar, kata Nabi, kalau dia mau bertaubat kepada Allah, mau beristighfar, suqila qalbuh, hatinya akan dibuat kembali mengkilat, bersih, noda-noda hitam itu tidak ada. Maka tatkala hati ini bersih jamaah, akan mudah bagi kita insyaallah untuk berbuat taat. Jangan disia-siakan. Kenapa kita harus taubat? Karena kita manusia. Kata Nabi yang mulia SAW, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti berbuat salah, bahkan banyak berbuat kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang banyak berbuat kesalahan itu banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi dalam hadis yang lain, at-taibu minadz-dzanbi kamanna dzanbalah. Orang yang mau bertaubat dari dosa itu tidak seperti orang yang tidak melakukan dosa. Allah akan bersihkan selagi nyawa masih ada di kandung badan kita, matahari belum terbit dari barat, taubat masih diterima. Segera taubat. Coba kita cek diri kita, betapa semangatnya kita di bulan Ramadan, dan ketika bulan Ramadan meninggalkan kita, mulai semangat itu melemah. Mulai sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, amalan-amalan soleh yang telah kita galakkan di bulan Ramadan hilang seiring dengan berlalunya bulan Ramadan. Coba cek, coba kita introspeksi diri kita. Bulan Syawal yang telah kita lalui bersama, bulan Dzulqa'dah, sekarang ini akhir bulan Dzulqa'dah, yang juga telah kita lalui bersama. 2 bulan ini, adakah kemaksiatan yang kita lakukan? Ya, ada. Adakah kesalahan yang kita lakukan? Ada. Maka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala kita bersemangat di 10 terakhir di bulan Ramadan, atau bahkan di Ramadan secara keumuman, khususnya di 10 terakhir dari bulan Ramadan, dalam rangka mencari keutamaan malam Lailatul Qadar, maka hendaknya kita bersemangat pula di 10 awal bulan Dzulhijjah, karena pahalanya setara dengan jihad fi sabilillah, atau bahkan tidak menandingi jihad fi sabilillah. Pahala berlimpah jamaah di bulan ini. Allah sediakan pundi-pundi ya, pahala yang sangat besar. Rugi kalau Anda tidak mendapatkan keutamaan ini. Hikmahnya Allah letakkan ini di bulan Dzulhijjah dengan harapan agar kita dapat menutup akhir tahun 1443 Hijriah ini dengan penutupan yang baik. Ya. Untuk kemudian kita mengawali bulan Hijriah, tahun baru bulan Hijriah, mulai masuk bulan Muharram, subhanallah, kita masih dalam rangkaian bulan haram. Kita selalu memuliakannya. Jadi mengawali dan mengakhiri dengan kemuliaan, mengawali dan mengakhiri dengan amal saleh. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yuk semangat di dalam beramal, ya, perbaiki kondisi hati kita. Kemudian kita meminta pertolongan kepada Allah agar dimudahkan dalam beramal saleh di bulan Dzulhijjah yang mulia dan istimewa tersebut.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh, wal iktsaru min tilawatihi fihi wa 'ardul Qur'ani 'ala man huwa ahfadzu lahu. Dan menyetorkan bacaan Al-Qur'an itu pada orang yang hafal, yang lebih hafal, yang mungkin. Wa ziyadatu fi mudarasatih, dan berusaha untuk lebih menambah dalam mempelajari Al-Qur'an. Coba jamaah, coba sehari itu kita ambil satu ayat sebelum tidur, barangkali satu ayat kita ambil, kemudian kita baca tafsirnya. Setiap hari seperti itu. Bayangkan kalau kita mau istiqamah dalam 1 tahun, 365 ayat telah kita baca tafsirnya. Atau setidaknya kita berusaha untuk membaca terjemahnya Al-Quran dari awal sampai akhir. Setelah itu baru tafsirnya secara ringkas saja. Maka Anda akan mendapati perubahan yang besar dalam hidup Anda. Al-Quran, Al-Quran, ma'asyiral muslimin. Cintai Al-Quran, baca Al-Quran, tadabburi Al-Quran kalau Anda menginginkan ketenangan dalam hidup Anda. Kemudian kata Syekh berikutnya, Rawal Bukhari wa Muslim an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Imam Al-Bukhari dan Muslim bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, adalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling pemurah. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Quran. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam lebih pemurah lagi pada bulan Ramadan ketika didatangi malaikat Jibril alaihi salam, lalu diajarkannya Al-Quran kepada beliau. Kemudian Jibril menyampaikannya setiap malam pada bulan Ramadan, lalu diajarkannya Al-Quran itu kepada Nabi yang mulia SAW. Maka Rasulullah SAW ketika dijumpai malaikat Jibril, beliau lebih pemurah dengan kebaikan dari angin yang berhembus. Minar rihil mursala, ajwadu bil khair, paling pemurah dalam melakukan perbuatan kebaikan. Waqad kana sallallahu yutilul qira'ah fi qiyam Ramadan bil laili aktsar min ghairi. Adalah Nabi yang mulia sallallahu memanjangkan bacaan Al-Quran beliau tatkala beliau sedang melakukan qiyam, salat qiyam Ramadan, di waktu malam, salat tarawih. Aktsar min ghairihi, lebih banyak dari yang lainnya. Jadi porsi bacaannya lebih panjang. Wa hadza amrun yushra' likulli man arada an yazida fil qira'ah. Dan ini perkara yang disyariatkan kepada setiap orang yang menginginkan untuk menambah bacaannya dalam Al-Quranul Karim, terkhusus di bulan Ramadan. Wa yutil, dan berusaha memanjangkan bacaannya. Jadi sebaik-baik membaca Al-Quran itu adalah ketika kita sedang sholat. Tapi kalau kita hafalannya cuma sedikit, ya sudah. Di luar sholat kita membaca. Di luar sholat kita membacanya. Wa kana yusalli li nafsihi liyutawwila ma syaa. Beliau salat sendirian, ketika sendirian maka beliau panjangkan betul bacaannya sesuai dengan keinginan beliau. Wa kadzalika man shalla bi jama'atin yarduna bi salatihi. Demikian pula orang yang salat berjamaah, yang mereka itu ridha dengan salatnya, dalam artian tidak masalah kalau dipanjangkan. Wa amma siwa dzalika fal masyru'ut takhfif. Adapun selain itu maka yang disyariatkan adalah meringankan. Kemudian qala al-Imam Ahmad li ba'di ashabihi wa kana yusalli bihim fi Ramadan. Al-Imam Ahmad mengatakan kepada sebagian sahabatnya, dan pada saat itu yusalli bihim, beliau melakukan salat mengimami mereka di bulan Ramadan. Haula'i qaumun du'fa. Mereka itu adalah orang-orang yang lemah. Iqra' khamsan sittan sab'an. Maka kata beliau, maka bacalah 5, 6 atau 7. Qala faqara'tu wa khatamtu lailata 27. Lalu aku membacanya dan aku menghatamkannya Al-Quran pada malam 27. Fa'arsyadahu rahimahullahu ta'ala ila an yura'i halal ma'mumin fala yashuku alaihim.
Namun kalau sholat bersama dengan manusia dan di situ ada orang-orang yang sudah tua, tidak mampu berdiri lama, maka disyariatkan takhfif, memperingan. Kalau sholat sendirian silahkan dipanjangkan. Tapi kalau semuanya syabab yang memiliki kekuatan strong, maka dipanjangkan dan tidak ada masalah bagi mereka. Maka yang bagus dipanjangkan. Ya, tapi kalau banyak jamaah-jamaah yang sudah tua, maka bukan hikmah kalau kita panjangkan. Ditakfif, diringankan. Kalau kita panjangkan sehingga mereka malah tidak ingin sholat dengan kita atau bahkan tidak mau sholat sama sekali, ya kasihan. Wa kana salafu rahimahumullah adalah para salaf, para pendahulu kita, semoga Allah merahmati mereka, yatlunal qur'ana fi syahri ramadhan fi sholati wa ghairiha. Mereka senantiasa membaca Al-Qur'an pada bulan Ramadan dan juga pada bulan yang lainnya di dalam salat mereka. Fakanal aswad yaqra'ul qur'ana fi kulli lailataini fi ramadhan. Adapun Aswad membaca Al-Qur'an, menghatamkannya di bulan Ramadan di saat salat, fi kulli lailataini fi ramadhan, setiap 2 malam khatam, masyaallah. Wa kana an-Nakhai yaf'alu dhalika fil 'ashr al-awakhir minhu khassatan wa fi baqiyati asy-syahr fi thalath. Adapun Ibrahim an-Nakhai, beliau juga melakukan demikian pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan secara khusus, dan pada sisa hari-hari yang ada di bulan Ramadan fi salasin, beliau khatam ya di dalam salatnya dengan baca Al-Qur'an dalam 3 hari. Wa kana Qatadah yakhtimu fi kulli sab'in daiman. Adapun Qatadah juga sama. Beliau biasa mengkhatamkan bacaan Al-Qur'an dalam 7 hari. Wa fi Ramadan fi kullin salas. Fi kulli salas. Dan dalam bulan Ramadan sepertiga hari sekali khatam. Wa fil 'ashr al-awakhir, lebih dahsyat lagi ketika 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, kulla lailah, setiap malam khatam. Wa kana az-Zuhri idza dakhala Ramadan. Adapun Az-Zuhri apabila masuk bulan Ramadan, qala fa innama huwa tilawatul Qur'an wa it'amu at'am. Ketika sudah datang bulan Ramadan, oh ini waktunya memperbanyak baca Al-Qur'an dan banyak memberi makan kepada orang. It'amu at'am, beri buka, ya, sedekah dan yang lainnya. Wa kana Malik rahimahullahu taala idza dakhala Ramadan yafirru min qira'atil hadis wa mujalasati ahli al-ilm wa yuqbil ala tilawatil Qur'ani min al-mushaf. Adapun Imam Malik rahimahullahu taala apabila beliau masuk di bulan Ramadan, maka beliau lari dari membaca hadis. Maksudnya beliau tidak menyibukkan diri dengan membaca hadis dan tidak menyibukkan diri beliau dengan mujalah satu ahli ilm, tidak. Biasanya beliau memang duduk bermajlis dengan ahlul ilm. Tapi kalau sudah bulan Ramadan, beliau fokus untuk membaca Al-Qur'anul Karim dari mushaf, minal mushaf. Wa kana Qatadah yudarrisul Qur'ana fi syahr Ramadan. Ya, Qatadah mengajarkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Wa kana Sufyan ats-Tsauri idza dakhala Ramadan taraka jami'al ibadah wa aqbala ala tilawatil Qur'an. Sufyan ats-Tsauri kalau sudah masuk bulan Ramadan, beliau juga meninggalkan aktivitas-aktivitas yang lainnya yang bernilai ibadah dan beliau lebih fokus kepada Al-Qur'anul Karim. Wal asaru anhum fi hadzal ma'na katsira, dan asar-asar yang lain yang semakna dengan ini banyak sekali. Razaqanallahu wa iyyakum husnat tiba'ihim. Semoga Allah memberikan karunia kepada kita semuanya agar dapat mengikuti mereka dengan baik. Wasayri ala asarihim, dan wasayru ala asarihim, dan berjalan di atas ya jalan mereka. Wa nas'aluhu tabaraka wa ta'ala, dan kami minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatihil ulya, dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi, an yaj'alal qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nur sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Maka kata Syekh, maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang indah, sifat-sifatnya yang tinggi, untuk menjadikan Al-Quran itu rabi'a qulubina, sebagai penerang hati kita, wa nura sudurina, cahaya di dada kita, wa jalaa'a ahzanina, pengusir kesedihan kita, wa dhahaba humumina wa ghumumina, sekaligus sebagai penghapus kegundahan dan kerisauan kita. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih, sesungguhnya
dialah Allah Subhanahu wa taala wali atas hal itu dan berkuasa atasnya. Hadza wallahu taala a'lam bissawab. Para pemirsa Al-Furqan TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai pembahasan kita ya satu bab ini, walhamdulillah. Semoga Allah memudahkan bagi kita untuk mengkaji melanjutkan pembahasan fiqhul adiyati wal adhkar dengan subbab yang baru. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. In uridu ya illal islaha mastata'tu. Saya tidak menginginkan kecuali kebaikan untuk diri saya pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan surga kepada kita semuanya, memasukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari nerakanya. Semoga ilmu yang sedikit demi sedikit kita dapatkan ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, karena sesungguhnya ilmu itu adalah sarana untuk beramal ya, bukan tujuan. Tujuan kita adalah beramal, sedangkan amal itu tidak akan diterima tanpa adanya ilmu. Makanya kita bersemangat untuk menuntut ilmu agar kita dapat beramal sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan terakhir, hendaknya kita banyak membaca Al-Qur'anul Karim, mentadabburinya, memahaminya, terkhusus di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya, pertolongannya ya, agar kita semuanya dapat memaksimalkan, mengoptimalkan waktu-waktu yang ada, hari-hari, hari demi hari kita lewati bersama Al-Quran, hari demi hari kita lewati dengan amalan-amalan saleh, sehingga Allah Subhanahu wa taala ya mencintai kita dan meridai kita serta memasukkan kita semuanya ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.